Inilah Kampung Gimbo di Dusun Jurang Kuali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Jika malam mulai tiba, bak kampung yang hilang ditelan kesunyian dan kegelapan malam. Keindahan panorama alam di kaki Gunung Arjuno ini pun tertutup kabut, membawa hawa yang begitu dingin, layaknya berada di tengah hutan. Bertahun-tahun kampung yang dihuni oleh 30 kepala keluarga ini hidup dalam kegelapan dan keterpinggiran. Keterbatasan ekonomi dengan mengandalkan upah sebagai buruh tani membuat warga tak mampu berbuat banyak untuk mensiasati keadaan. Keluarga Adnito dan Siti Khotimah ini misalnya, saat malam tiba, Adnito mensiasati penerangan rumah dengan mengambil aki sepeda motor yang dihubungkan ke sebuah lampu LED kecil. Meski tidak seterang lampu pada umumnya, namun cahaya dari lampu LED ini cukup untuk sekedar mengisi waktu malam bersama keluarga dan sedikit mengusir rasa takut dari kegelapan malam. Masalahnya kan tidak punya jaringan listrik di sini. Lampu LED-nya ini ngambil dari aki sepeda motor. Pakai diesel, masalahnya bensin mahal, Mas. Harganya diesel berapa? Saat ini kalau mau lihat hiburan ya turun ke kampung-kampung yang ada listriknya. Nasib keluarga Adnito ini masih lebih baik dibandingkan dengan keluarga Wito yang terpaksa membeli minyak tanah seharga Rp13.000 per liternya hanya untuk mengisi 2 lampu oblik. Namun jika tidak ada uang untuk membeli minyak tanah, keluarga ini pun harus rela hidup dalam kegelapan. Sebetulnya ya keberatan, tapi mau gimana lagi, ingin terang Pak. Kalau satu malam itu habisnya setengah liter. Sampai untuk cuma 2 cempluk. Paling pagi udah habis. Yang satu dimatiin biar gak terlalu banyak minyaknya gitu Pak. Hanya dengan cara berkumpul menyalakan api unggun seperti inilah sebagai hiburan warga untuk sekedar berkumpul, bercanda, melepaskan kepenatan hidup sebagai buruh tani. Meski kondisi kampungnya yang gelap dan perekonomian orang tuanya yang pas-pasan tidak menyurutkan niat belajar para putra-putri di kampung Gimbo ini, seperti yang dilakukan oleh Dila dan Rate ini yang setiap harinya terpaksa harus belajar dari cahaya lampu oblik. Tidak jarang kedua putri ini yang duduk di bangku SMP harus menahan asap yang keluar dari lampu oblik hingga membuat nafasnya sesak. Oblik ini apa belajarnya? Wajahnya hitam semua. Wajahnya hitam semua? Iya. Terus bukunya? Bukunya ya apa kayak gak kelihatan kalau belajar itu. Mengganggu nggak? Ya mengganggu. Iya. Terus belajarnya di sekolah gimana? Ya kayak kesulitan karena kan kalau di rumah kan nggak ada apa listriknya. Lain halnya dengan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Orang tua mereka lebih banyak menyarankan untuk belajar pada siang hari atau sore hari. Ayo nak, mari kami sinau. Surah ayat di atas. Bagi anak-anak di dusun Gimbo ini, pagi hingga sore merupakan waktu yang paling dinanti-nantikan karena serasa terbebas dari belenggu rasa takut di kegelapan malam. Wajah mereka pun terlihat begitu gembira menikmati terangnya kampung halaman yang disinari oleh matahari. Dengan berbagai kegiatan selain bersekolah, hanya di waktu sore seperti inilah mereka dapat bermain dan mengaji dengan teman sebayanya. Wala ana dicepet tinggi wala ana abitum ma'abatum. Sementara saat malam tiba, anak-anak di kampung ini hanya mampu berdiam diri di dalam rumah dengan kehangatan kasih sayang orang tua sebagai hiburan pengantar mimpi.
Bertahan hidup dalam kegelapan malam selama bertahun-tahun bukanlah merupakan pilihan hidup bagi warga Kampung Gimbo ini. Mereka tetap bertahan karena rasa solidaritas yang begitu tinggi, seakan menjadi satu keluarga besar menjaga tanah leluhur. Tokoh masyarakat setempat sudah seringkali menyuarakan keluhan warga Kampung Gimbo, baik kepada pemerintah daerah maupun pihak perusahaan listrik negara wilayah Kota Batu. Namun selama itu pula, mereka harus menunggu ketidakpastian akan hadirnya cahaya listrik yang diimpikan. Di samping komunikasi itu jauh, terus hiburan-hiburan seperti TV tidak pernah ada. Akhirnya dia punya perasaan gimana kalau kita mengajukan listrik ke PLN gitu awalnya. Termasuk tujuan warga-warga sini semua. Kalau sekitar sini yang dekat-dekat ini sekitar 17 rumah, Pak. Terus yang bawah itu kisaran berapa ya? Seluruh 25 rumah. Yang belum teraliri. Belum sama sekali sampai saat ini. Bahkan kita sama warga, Pak RT, Pak RW itu mengajukan ke PLN sudah 4 kali, Pak. Alasannya apa, Pak? Alasannya dayanya kurang mencukupi. Terus yang kemarin, tahun kemarin itu 2012 saya mengajukan minta tanda tangan Pak Wali juga. Saya antar ke PLN pusat. Tapi ternyata kita ditolak. Ada surat penolakan. Kekurangan daya itu, Pak. Keterpinggiran dan ketidakberdayaan ekonomi warga kampung di ujung paling utara Kota Batu untuk mengubah kegelapan menjadi kampung yang bersinar harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Batu. Karena bagaimanapun mereka adalah warga Kota Batu yang selama ini juga ingin merasakan indah dan hangatnya sinar kota wisata Batu. Tim Liputan ATV melaporkan.